Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 5. Halo Tuan Muda, nama saya Anita. Mulai sekarang saya akan bertanggung jawab atas semua kehidupan sehari-hari Anda. Anita yang mengenakan kostum pelayan dengan wajah yang imut seperti karakter di dalam komik membungkuk dengan hormat pada Erwin. Dilayani oleh pelayan yang begitu cantik dan imut, kehidupan masa depannya sudah pasti akan sangat indah. Masuklah, aku kebetulan lapar. Masaklah sesuatu untukku dulu. Erwin membawanya masuk, dan karena dia sudah lapar, jadi dia menyuruhnya untuk memasak makanan lebih dulu. Baik Tuan Muda. Anita langsung berjalan ke dapur setelah meletakkan barang bawaannya. Sedangkan Erwin duduk di sofa dengan bosan, sambil memainkan ponselnya, membuka Facebook, dan ingin melihat kabar tunangannya Jocelyn. Tidak tahu apakah dia rilis lagu baru lagi akhir-akhir ini. Erwin menemukan Facebook Jocelyn dengan mudah. Setelah melihat penggemarnya yang lebih dari 10 juta, Erwin sedikit terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Jocelyn sangat terkenal, namun dia tetap terkejut setelah melihat penggemarnya yang begitu banyak. Jika aku menikahinya di masa depan, apa yang akan dipikirkan penggemarnya? Erwin dengan sabar mulai melihat postingan Facebook Jocelyn, yang sebagian besar adalah makanan, selfie, serta proses perekaman lagu dan konten terkait bernyanyi. Meskipun Jocelyn adalah putri dari Taylor Group dan memiliki latar belakang keluarga yang sangat kaya, namun dia tetap berjuang sendiri dengan mengandalkan penampilan dan bakatnya di dunia hiburan. Serta Jocelyn sendiri juga tidak memiliki skandal atau berita buruk tentang apapun. Ia merupakan bintang terkenal yang bersih. Dia juga merupakan seorang penyanyi berbakat yang menggabungkan kreasi dan nyanyian. Jelas dia bisa saja hidup hanya mengandalkan ayahnya. Tapi dia justru memilih untuk memperjuangkan karirnya dengan penampilan dan bakatnya. Erwin perlahan mulai suka dengan tunangannya ini. Tidak hanya cantik, tetapi juga sangat berbakat. Sudah bisa dikatakan sebagai salah satu bidadari di negeri ini. Sudut mulut Erwin sedikit terangkat, dan dia membolak-balikan beberapa posting Facebook yang tiba-tiba terdapat sebuah postingan terbaru tentang konser yang menarik perhatiannya. Akan diadakan sebuah konser di kota Bandung bulan depan. Ini mungkin merupakan kesempatan yang bagus. Erwin ingin mengambil kesempatan konser untuk bertemu dengannya. Meskipun orang tuanya mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki kontrak pernikahan dengan Jocelyn, tapi sebelum menikah, Erwin setidaknya ingin sedikit mengenal Jocelyn. Setelah membaca postingan Facebook, Anita sudah menyiapkan makanan. Dan Erwin pun menutup ponselnya sebelum pergi ke dapur, berniat untuk mencicipi makanan yang dimasak oleh pelayan cantiknya. Tuan, makanannya sudah siap. Silakan dimakan dengan perlahan. Anita dengan patuh membawa makanan untuk Erwin sambil menatapnya dengan penuh harap. Setelah duduk, Erwin melirik dan melihat ada 3 piring makanan, serta 1 sup di atas meja, yaitu ayam rica-rica, pecel lele, dan sup tomat telur. Hidangan ini terlihat sangat enak serta menggoda, yang membuat Erwin terus meneteskan air liurnya. Kelihatannya enak. Biar ku cicipi. Erwin mencicipi ayam rica-rica tersebut. Rasanya manis serta asam tiba-tiba menyebar di dalam mulutnya. Dan dagingnya juga terasa sangat empuk. Ayam rica-rica ini bahkan terasa lebih lezat daripada yang ada di restoran. Hidangan ini dimasak dengan benar. Duduklah dan makan bersamaku. Erwin mengangguk puas terhadap rasa makanannya. Pada saat yang sama, dia ingin Anita duduk dan makan bersamanya. Tapi Anita justru menggelengkan kepalanya dan bersikeras bahwa pelayan itu tidak boleh makan di meja yang sama dengan tuannya. Baiklah. Erwin berkata dengan tak berdaya. Anita ini seperti telah dilatih sebagai pelayan profesional. Jadi dia tidak memaksanya. Kebetulan dia juga lapar. Jadi dia melahap dan terus makan. Anita hanya diam-diam tersenyum ketika melihat Erwin yang melahapnya dengan cepat. Tapi dengan cepat pula memulihkan ekspresi imutnya. Ngomong-ngomong Anita, aku dengar dari manajer Cesar, kamu itu serba bisa.
Erwin bertanya sambil makan. Benar, saya dilatih sebagai pelayan profesional. Saya berhasil bertahan sampai akhir di antara 1.000 pelayan profesional dan terpilih oleh Tuan Damon. Jadi saya dapat memenuhi semua kebutuhan sehari-hari Tuan Muda, kata Anita dengan serius dan percaya diri. Setelah mendengarkan kata-kata Anita, Erwin sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Anita itu dipilih dari 1.000 pelayan profesional. Tampaknya Damon ini sangat teliti dalam hal ini. Lalu, apa saja yang bisa kamu lakukan? Erwin benar-benar penasaran tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pelayan yang terpilih ini. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dinikmati orang biasa untuk dilayani oleh pelayan sepertinya. Selain memasak, saya bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, menanam bunga, merawat barang antik yang berharga, pijat, piano, 3 bahasa asing, memainkan berbagai peran, dan lain sebagainya. Anita mengatakan daftar panjang keterampilan yang dia miliki, kemudian berhenti sejenak dengan wajah yang memerah. Selama Tuan Muda butuh, saya bisa memenuhi semuanya. Hanya saja ada beberapa hal yang saya masih tidak berpengalaman. Erwin tercengang. Dia tidak menyangka Anita akan memiliki begitu banyak keterampilan yang pantas menjadi terpilih di antara 1.000 pelayan profesional lainnya. Kalau begitu, apa kamu bisa membantuku memesan tiket konser Jocelyn di Kota Bandung bulan depan? Harga setinggi apapun tak masalah, asalkan dapatkan 1 tiket untukku. Erwin berpikir sejenak dan menyerahkan tugas yang sulit untuk mendapatkan tiket pada Anita. Tidak masalah Tuan Muda, Anita menjawab dengan serius. Keesokan paginya, Erwin keluar setelah makan sarapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Anita. Dia ingin membeli sebuah mobil. Dulunya, dia tidak punya uang sehingga tidak mampu membelinya. Namun sekarang dia sudah punya banyak uang. Jadi tentu saja dia harus membeli satu, yang setidaknya harus lebih mahal dari BMW. Apa yang hebat dari BMW? Akan kubeli sebuah Ferrari. Erwin ingat bahwa ada mengendarai mobil BMW X-Series yang terlihat seharga 1,2 miliar. Jadi Erwin berpikir harus membeli yang setidaknya 10 kali lipat lebih mahal dari Adam. Jika sudah punya uang, tentu saja harus membeli mobil. Kalau tidak, untuk apa uang yang didiamkan saja? Terlebih lagi, besok adalah hari reuni teman sekelas. Mengendarai mobil mewah ke sana tentu akan sedikit lebih disanggup. Memikirkan hal ini, Erwin memanggil taksi dan langsung pergi ke toko mobil di Kota Bandung yang berspesialisasi dalam menjual mobil mahal. Tapi hari ini Erwin mengenakan pakaian yang sangat santai. Dia hanya mengenakan pakaian murah dan sepatu jalanan yang tidak terlihat seperti orang kaya sama sekali. Untungnya tidak ada satpam yang datang untuk mengusirnya kali ini. Tetapi tidak ada satupun salesman yang datang untuk melayaninya, seolah-olah menganggapnya sebagai angin yang lewat. Namun Erwin melihat ada beberapa salesman yang sedang menganggur di toko. Tetapi mereka sepenuhnya mengabaikannya, karena Erwin tidak berpakaian seperti orang yang bisa membeli mobil mewah. Mereka telah melakukan banyak penjualan selama bertahun-tahun, jadi tentu saja sudah tertanam pengetahuan dasar seperti itu. Tolong seseorang, aku ingin membeli mobil. Aku akan membeli mobil paling mahal di toko ini. Erwin menjadi kesal. Apa dirinya ini memang terlihat miskin, sampai mereka semua memandang rendah dirinya. Mobil yang paling mahal di sini ya lebih dari 12 miliar. Apa kamu sanggup membelinya? Akhirnya datanglah seorang pemuda berjas rapi dan berpenampilan bersih, namun mengatakan kata-kata yang penuh ejekan. Apa aku yang mampu atau tidak, itu urusanmu. Jangan sampai aku lapor tentang sikapmu. Cepat atur seseorang penjual profesional untukku, kata Erwin berkata dingin. Ketika mendengar bahwa Erwin ingin melapor, pemuda itu tampak sedikit takut. Jadi dia bergegas kembali. Namun, sales lain tidak berani menerima pelanggan yang tidak punya uang, tapi pemarah seperti Erwin. Karena jika Erwin melapor, maka mereka akan terkena denda. Bagaimana kalau suruh Lucy si anak baru itu yang urus saja? Dia sedang di kamar mandi, jadi masih tidak tahu akan sikap pelanggan ini. Para sales senior saling berbisik satu sama lain. Aku juga berpikir begitu. Setelah dia kembali dari kamar mandi nanti, kita pura-pura berbaik hati dan menyerahkan pelanggan itu untuk dia saja, jawab seorang sales senior yang lain. Kalau begitu, sudah kita putuskan. Setelah beberapa sales senior melakukan diskusi,
Lucy yang mereka bicarakan kebetulan keluar dari kamar mandi. Om, Lucy, ada pelanggan baru di toko yang sedang melihat mobil. Kebetulan kinerjamu bulan ini belum selesai. Jadi kami memutuskan untuk memberikan pelanggan itu untukku. Beberapa sales senior pura-pura berbaik hati dan menyerahkan Erwin. Benarkah? Terima kasih banyak. Lucy tampaknya tidak merasa ada yang aneh bahwa para sales senior itu melakukan ini dengan sengaja. Sambil berbicara, Lucy tidak lupa untuk merapikan pakaiannya sendiri dan tersenyum. Setelah menyesuaikan keadaan yang paling nyaman, dia berjalan perlahan menuju Erwin. Halo, Tuan ingin lihat mobil? Apa Tuan punya merek yang diinginkan? Pada saat ini Erwin sedang melihat sebuah Ferrari putih. Setelah mendengar suara ramah itu, dia tanpa sadar menoleh ke arah sumber suara. Terlihatlah seorang gadis mulus dan cantik muncul di depannya, mengenakan rok pendek kantoran hitam yang menggoda. Tetapi Erwin yang melihat wanita cantik ini terasa sedikit familiar, seolah-olah pernah melihatnya di suatu tempat. Ketika berusaha untuk mengingat kembali, Lucy lebih dulu mengenali Erwin. Tetapi bagaimanapun juga Lucy sudah tidak bertemu Erwin selama bertahun-tahun. Jadi masih sedikit tidak yakin dan bertanya dengan ragu. Kamu Erwin? Iya, kamu Lucy kan? Ketika Erwin melihat wanita ini memanggil namanya, dia langsung ingat siapa wanita ini. Wanita ini adalah Lucy Gracia, wakil ketua klub sastra ketika masih kuliah. Saat itu Erwin juga bergabung dengan klub sastra karena hobi dan sangat dekat dengan Lucy. Hubungan mereka berdua juga sangat baik. Betul. Kebetulan sekali bisa bertemu denganmu di sini. Lucy sangat senang, karena di seluruh kampusnya dulu Erwin merupakan orang yang terpercaya. Dan mereka berdua sering bersama di klub sastra, bahkan membahas tentang masa depan bersama. Kenapa menjadi sales di sini? Bukannya kamu sudah bekerja sebagai editor majalah? Erwin ingat bahwa Lucy telah menemukan pekerjaan sebagai editor majalah setelah lulus dari perguruan tinggi. Dan Lucy cukup bahagia saat itu, terutama karena profesi serta hobinya sejalan. Setelah 3 tahun tidak bertemu, Lucy justru menjadi sales mobil di sini, yang sangat mengejutkan Erwin tentunya. Lupakan saja, sekarang ini kan zaman internet. Siapa yang akan membaca majalah lagi? Demi bertahan hidup, aku hanya bisa menjadi sales di sini. Lucy menghela nafas. Dia hanya bisa berkompromi dalam menghadapi kenyataan dan meninggalkan mimpinya secara bertahap. Erwin cukup terbawa suasana. Zaman berkembang terlalu cepat, dan jika dia tidak hati-hati, dia mungkin juga tidak akan bisa mengikuti alur ini. Bagaimana denganmu? Apa kamu menjadi seorang produser? Lucy masih ingat bahwa Erwin pernah memberitahukannya ketika masih kuliah bahwa dia ingin menjadi seorang produser handal dalam negeri yang bisa menyingkirkan sebuah karya film dan televisi yang jelek di pasaran dan meluncurkan sebuah mahakarya yang tiada tanding. Sama seperti kamu, kalah dengan realita. Erwin tersenyum masam karena dia memang kalah dengan realitas kehidupan. Dia bekerja dengan keras di perusahaan sebelumnya. Sebagai hasilnya, dia menjadi direktur produksi untuk sebuah program. Tetapi karena telah menyinggung atasannya, semua kerja kerasnya selama 3 tahun menjadi sia-sia. Tidak apa-apa, kita masih bisa terus bekerja keras selama masih bernafas, bukan? Maka masih ada harapan. Ngomong-ngomong, apa kamu datang ke sini untuk membeli mobil? Lucy menghibur Erwin setelah beberapa saat, lalu bertanya dengan penasaran. Ya, aku ingin membeli sebuah Ferrari. Berapa harga Ferrari termahal di toko ini? Erwin berkata tanpa sadar, tapi kata-kata itu membuat Lucy membuka mulut dia sedikit, karena ia terkejut. Dia tidak menyangka Erwin akan menjadi sekaya ini setelah 3 tahun tidak bertemu. Bilang gagal, tapi sanggup membeli Ferrari. Apa kamu sudah bercanda denganku? Meskipun terkejut, tapi Lucy masih merasa sangat senang untuk Erwin. Ini keinginan bosku. Aku tidak mungkin punya uang sebanyak itu. Aku hanya bekerja untuk bos dan menjalankan tugas sebagai bawahan. Erwin tersenyum malu, tidak mengatakan yang sebenarnya, dan justru mengarang sebuah cerita dengan santai. Karena dia berpikir akan lebih baik untuk tetap rendah hati. Itu sudah lumayan lebih baik daripada aku yang melakukan penjualan di sini.
Lucy terkejut, tetapi dibandingkan dengan kejatuhan karir dirinya saat ini, sudah lumayan untuk dapat membantu bos membeli Ferrari dan menjalankan tugas. Keduanya pun mengobrol tentang masa lalu, tetapi sales senior yang tidak jauh dari sana mulai menggelengkan kepala mereka sambil bergosip tentang Lucy. Astaga, anak baru itu benar-benar tidak pandai melihat sama sekali ya. Sudah terlihat bocah itu tidak punya uang tapi masih saja terus mengobrol dengan begitu antusias. Terserah dia saja. Lagi pula akhirnya ada seseorang yang mau melayani bocah miskin itu. Jadi itu sudah bukan urusan kita lagi. Kalau bocah itu melapor, bukan kita juga yang akan dihukum. Betul tuh, lihat, ada pelanggan lagi. Ketika beberapa sales senior sedang bergosip, mereka melihat seorang pria parubaya berpakaian bagus berjalan masuk dari luar pintu. Pria itu mengenakan pakaian merek terkenal serta arloji mengkilap di pergelangan tangannya. Ditambah merangkul seorang wanita muda, cantik dan seksi. Yang dilihat saja sudah tahu kalau pria itu adalah orang kaya. Dengar semuanya, biar aku saja yang melayani orang itu. Biar aku saja, kinerjaku belum mencapai target bulan ini. Hei, jangan rebutan denganku. Beberapa sales senior berebutan untuk melayani pelanggan baru ini. Pada saat ini, sudut mata Erwin melirik ke arah beberapa sales senior yang sombong itu. Perbandingan perlakuan terhadap dirinya dengan perlakuan mereka terhadap pelanggan itu benar-benar jauh sekali. Erwin tersenyum sedikit dan segera berkata pada Lucy, ngomong-ngomong, kamu belum mengenalkanku mobil yang tersedia. Ferrari mana yang paling mahal di toko ini? Aku butuh yang tersedia langsung dan tidak perlu memesan karena bosku sedang terburu-buru. Erwin ingin mengendarai mobil mewah untuk menghadiri reuni kelas besok. Jika dia membeli dengan memesan, maka dia pasti akan melewatkan reuni kelasnya. Bersombong.